Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika Yu Yunxi ingin mengatakan sesuatu, dia ditarik oleh Tan Yun. Yunxi, aku pasti salah paham dengan kakak senior Miao, biarkan aku menyelesaikannya, ucap Tan Yun. Baiklah, Yu Yunxi mengangguk. Setelah yang pertama, dia mendengus dingin pada Miao Qingqing dan berhenti berbicara. Marquis of Shenwu, hahaha, Miao Qingqing memandang Tan Yun dan tersenyum menghina, sungguh Marquis Shenwu, Tan Yun, kamu benar-benar bisa melakukannya, bahkan penguasa istana setelah Anda pergi, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai dinasti leluhur Shizu, tidak hanya menjadi Marquis Shenwu, tetapi juga menantu masa depan Kaisar Agung Shizu. Tan Yun, aku harus mengagumimu, caramu benar-benar luar biasa, ucap Miao Qingqing. Alis Tan Yun dipenuhi dengan ketidaksenangan, kakak senior Miao, apa maksudmu dengan duri dalam kata-katamu, ucap Tan Yun. Apa maksudku? Miao Qingqing mencibir, apakah itu tidak cukup jelas, apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing, ucap Miao Qingqing. Kamu, begitu Tan Yun membuka mulutnya, Miao Qingqing menjulurkan jari gioknya, menunjuk ke arah Tan Yun dengan marah dan berkata dengan dingin, adikku yang ke-9 sangat menyukaimu, saat itu, setelah mendengar berita kematianmu di api neraka kuno, apakah kamu tahu betapa sedihnya dia? Saudari junior Jiu patah hati dan patah hati, tapi bagaimana dengan Anda di sini? Untuk seorang wanita yang baru saling kenal untuk waktu yang lama, Anda berpartisipasi dalam lamaran pernikahan, dan Anda menghancurkan hati saudari junior ke-9, ucap Miao Qingqing. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, aku berpartisipasi tentang lamaran pernikahan, apa yang terjadi dengan Bing Xuan, mengapa dia tahu, mungkinkah, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, wajah Tan Yun sangat berubah dan ekspresinya menjadi gugup, kakak senior Miao, apakah Bing Xuan ada di sini? Katakan padaku dengan cepat, di mana dia, ucap Tan Yun. Itu benar, dia di sini, bersamaku, Miao Qingqing memelototi Tan Yun, namun, di depan mata semua orang, kamu berdiri dan memberitahu Kaisar Agung Shizu bahwa kamu menyukai putri ke-7, dan ketika tiba saatnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Sister ke-9 pergi. Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda mendengar saya dengan jelas. Miao Qingqing menggertakkan giginya dan berkata, ada begitu banyak pria yang menyukai saudaraku ke-9, jika Anda tidak menghargainya, tentu saja, beberapa orang menghargainya, mulai sekarang, jangan memprovokasi adik perempuan saya yang ke-9 lagi, jika tidak, saya pasti akan membunuh Anda, ucap Miao Qingqing. Setelah itu, Miao Qingqing berbalik di udara, dan ketika dia hendak pergi, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saudari Miao, ini semua salah paham, ucap Miao Qingqing. Apa kesalahpahaman itu? Miao Qingqing tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Yun, kesalahpahaman, kamu kejam dan tidak benar, apakah kamu pikir aku dan Sister ke-9 buta, ucap Miao Qingqing. Mendengarkan dialog Tan Yun dan Miao Qingqing, Yu Yunxi dapat menebak secara kasar hubungan antara Tan Yun dan Xin Bingxuan. Miao Qingqing, ini memang salah paham, dengarkan aku, ketika Yu Yunxi baru saja membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Miao Qingqing yang sangat marah hingga dia menjadi gila, putri ke-7, tahukah kamu, orang yang paling aku benci sekarang, itu kamu, ucap Miao Qingqing. Setelah berbicara, Miao Qingqing memandang Tan Yun dengan dingin, tujuan dari perjalanan ini adalah karena guru membawa sesuatu untukmu, semua istrimu, orang kepercayaan, telah bertemu dengan Shen Subing. Mereka tinggal di wilayah Dewa Dongzu, di tepi danau Dewa Dongzu, guru menyuruhmu untuk tidak khawatir, mereka semua baik-baik saja sekarang, ucap Miao Qingqing. Mendengar ini, Tan Yun sangat senang, lalu, kenapa mereka tidak kembali dengan orang-orang yang pergi ke kuil Tianmen, ucap Tan Yun. Aku tidak tahu tentang itu lagi, ucap Miao Qingqing, setelah selesai berbicara, lalu berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari penghalang. Wosh! Tan Yun mengejarnya, menatap punggung Miao Qingqing, dan berkata, kakak senior Miao, masalah antara Yunxi dan aku adalah kesalahpahaman, dengarkan aku, ucap Tan Yun. Miao Qingqing mencibir dan menghilang dengan cepat.
Aduh, Tan Yun mengerutkan kening, dan setelah menghela nafas panjang, dia berbalik dan terbang ke penghalang, mengerutkan kening. Tan Yun, aku bisa melihat bahwa kamu peduli dengan wanita bernama Bing Xuan, Yu Yunxi berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku akan menemanimu ke kuil Tianmen untuk menjernihkan kesalahpahaman. Juga tentang istrimu, kamu juga punya berita, mereka aman, dan Anda bisa bernapas lega, ucap Yu Yunxi. Tan Yun sedikit merenung, saya benar-benar ingin merepotkan Anda dan membantu saya untuk pergi ke kuil Tianmen untuk menjelaskannya dengan jelas pada Bing Xuan. Saya tidak khawatir tentang Bing Xuan tidak akan memaafkan saya, tetapi khawatir tentang istri dan tunangan saya. Jika itu benar seperti yang dikatakan Miao Qingqing, karena orang-orang Dao Kuntai Sang Seng Lao telah menemukan mereka, mengapa tidak membawanya kembali di wilayah ilahi Dongzu, ini tidak sesuai dengan akal sehat, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi mengerutkan kening, kamu benar, jadi mari kita pergi ke kuil Tianmen tanpa penundaan, ucap Yu Yunxi. Oke, Tan Yun ketika dia menjawab, Dao Qing melangkah ke penghalang, sepertinya mengingat sesuatu, dan bertanya, Yuner, berapa lama kamu akan pergi ke kuil Tianmen kali ini, ucap Dao Qing. Tan Yun berkata tanpa ragu, dengan membunuh Zheng Rufeng dan Qikong, saya telah sepenuhnya menyinggung Grand Marshals Kota Barat dan Kota Timur, dan tidak lagi aman bagi saya untuk tinggal di sini. Oleh karena itu, saya berencana untuk pergi ke kuil Tianmen terlebih dahulu dan menanyakan kondisi spesifik istri saya. Jika mereka baik-baik saja, saya akan tinggal di Tianmen Divine Palace Star Region Space Time Grid Array untuk berlatih retret. Ketika ranah membaik, saya akan pergi ke wilayah Dewa Benua Timur, oleh karena itu, saya tidak akan kembali untuk waktu yang sangat lama, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Dao Qing mengerutkan kening, Yuner, dalam puluhan ribu tahun, akan ada pertempuran regional antara 4 dinasti leluhur, saya benar-benar ingin Anda berpartisipasi. Ini kemegahan luar biasa, sensasi 4 dewa, ini untuk bangun momentum, ketika kamu berhasil membangun momentum dan menjadi kuat di masa depan, selama kamu mengangkat Panji sebagai cucu Kaisar Dao yang abadi, kekuatan besar yang menerima bantuan kakekmu di masa lalu pasti akan berlindung. Dengan cara ini, Anda akan dapat membangun kekuatan tingkat atas, bersaing dengan 4 kekuatan utama, dan akhirnya memiliki kemungkinan untuk menyatukan kerajaan Kaisar, ucap Dao Qing. Setelah mendengarkan, Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, namun, Junior lelah. Junior datang jauh-jauh dari alam fana, menyatukan alam fana awal Junior, dan kemudian menyatukan alam Dewa Hongmeng dan alam abadi utama, dan akhirnya menyelesaikan alam yang lebih rendah, dan bersatu. Generasi muda benar-benar lelah, generasi muda tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, generasi muda peduli dengan balas dendam, sehingga orang-orang di sekitar saya tidak lagi berkorban, dan tidak tertarik pada penyatuan para leluhur. Juga, semuanya bermanfaat. Ada kekurangannya, sebagai cucu dari Kaisar Dao Abadi, saya secara alami dapat menarik kekuatan besar untuk mendirikan sekte saya sendiri, tetapi saya juga akan mengekspos identitas saya sebelum waktunya. Oleh karena itu, generasi muda memutuskan bahwa semua kebencian akan dilaporkan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Pada saat yang sama, generasi yang lebih muda sangat percaya bahwa, seiring waktu, saya akan dapat mengguncang 4 kekuatan utama dan membalaskan dendam orang-orang saya. Jadi, generasi muda tidak akan menghabiskan waktu lagi untuk berpartisipasi dalam permainan lain, tetapi hanya akan bekerja keras untuk berkultivasi, itu saja, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Dao Qing melangkah maju, menepuk bahu Tan Yun dengan keras, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya yakin Anda bisa melakukannya. Untuk membunuh Helian Mengde, lelaki tua ini harus tinggal di dinasti leluhur Shizu, jadi aku tidak akan menemanimu dan Xier. Tapi kamu harus ingat bahwa jika kamu membutuhkan lelaki tua ini di masa depan, katakan, dan lelaki tua ini akan membantumu, ucap Dao Qing. Tan Yun mengangguk dengan serius, ya. Dan, juga, Dao Qing melihat Yu Yunxi, dia berkata, Yuner, tujuanmu ikut perekrutan lamaran dibandingkan dengan yang dikatakan Dao, kamu dan Xier, itu palsu atau tidak akan lama sebelum seluruh alam leluhur tertinggi akan tahu bahwa Xier adalah tunanganmu, dan akan menjadi calon istrimu di masa depan. Ingat, jangan biarkan Xier dianiaya, omong-omong, ini 5 triliun batu leluhur berkualitas tinggi, ambillah, ucap Dao Qing.
Tan Yun mengambil batu leluhur Dazun, dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, selama aku di sini, aku akan melindungi Yunsi," ucap Tan Yun. "Sier, Yuner adalah pria baik yang langka, saya percaya bahwa Anda akan melihat hati orang itu dari waktu ke waktu, cepat atau lambat, kamu akan membuat yang palsu menjadi kenyataan. Sier, kamu harus berhati-hati," ucap Dao Qing. Mendengar itu, jantung Yu Yunsi berdebar pada awalnya, dan kemudian, firasat buruk muncul, dan dia berkata, "Guru, kamu. Apakah kamu siap untuk mati bersama dengan Helian Mengde? Jika kamu melakukannya, aku khawatir, Helian Mengde adalah pria yang licik." Sebelum Yu Yunsi bisa selesai berbicara, Dao Qing berkata dengan suara yang berbeda, "Gadis bodoh, guru belum pernah melihat kamu menikah. Bagaimana aku bisa tega mati?" "Berhenti memikirkannya," ucap Dao Qing. Oh, Yu Yunsi lega mendengar kata-kata Dao Qing. Setelah itu, Tan Yun dan Yu Yunsi terbang keluar dari penghalang seperti anak laki-laki dan perempuan emas, dan bukannya menuju gerbang kota kekaisaran, mereka berbalik dan menuju gerbang kota leluhur Shizu. Dalam perjalanan, Tan Yun jelas bahwa Miao Qingqing jauh lebih tinggi dari dirinya, dan dia dan Yunsi sama sekali tidak dapat mengejarnya. Selanjutnya, ketika Tan Yun dan Yu Yunsi meninggalkan kota leluhur Shizu, semua penjaga melihat Tan Yun. Setelah itu, mereka semua berlutut dengan satu lutut dan meneriakkan, "Markis Shenwu." Tidak ada keraguan bahwa di mata para dewa dan penjaga, Tan Yun adalah orang kuat yang mengandalkan dirinya sendiri untuk naik ke langit, dan dia adalah yang paling berbakat, cerdas, dan mampu melompati dinasti leluhur Shizu manusia pertama yang kuat. Setelah terbang keluar dari kota leluhur Shizu, Yu Yunsi mengorbankan perahu dewa, dan Tan Yun mengemudikan perahu dewa dan membawanya melewati lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, di istana, di rumah pangeran. Di ruang diskusi, wajah Pangeran Yu Cheng suram dan tidak pasti. Zheng Linting, Grand Marshal of Shizhen, berlutut di depan Yu Cheng dengan air mata berlinang, "Yang mulia, sekarang Xiao Zhang telah menjadi Marquis of Shenwu, dia akan lebih arogan dan mendominasi di masa depan, jadi Anda harus menyingkirkannya." "Yang mulia, tolong jaga bawahan, demi setia padamu, kamu harus membunuh Marquis of Shenwu," ucap Zheng Linting. Yu Cheng membungkuk untuk mendukung Zheng Linting, fitur wajahnya sedikit terpelintir, dan dia berkata dengan keras, "Xiao Zhang tidak hanya membunuh putramu, tetapi juga mempermalukan pangeran ini dan ibuku, bahkan jika itu bukan untukmu, pangeran ini akan membunuhnya. Jangan khawatir, pangeran ini akan melakukannya, secara alami memecahkan Xiao Zhang, tetapi tidak sekarang. Xiao Zhang sekarang disukai oleh ayah dan dikanonisasi sebagai Marquis of Shenwu, jika sesuatu terjadi padanya sekarang, ayah kerajaan pasti akan mencurigai putra mahkota ini. Membunuh Xiao Zhang, itu masih butuh waktu," ucap Yu Cheng. Malam tiba, di kota leluhur Shizu, di rumah Grand Marshal Dongzhen. Kanvas berkibar, dan rumah besar itu mengadakan pemakaman. Di aula yang megah, Grand Marshal Qilong Kota Timur sedang duduk di kursi, samar-samar terlihat, dengan air mata di matanya. Di depan Qilong, seorang pria berlutut dengan satu lutut. Seorang lelaki tua berkata, "Tuan, selama Anda mengatakan sepatah kata, bahkan jika bawahan mati, aku akan membunuh Marquis of Shenwu. Puan, Anda dapat memberi perintah dan membiarkan bawahan membunuh Marquis of Shenwu. Puan, pikirkanlah, Marquis Shenwu juga membunuh Zheng Rufeng dan menyinggung Grand Marshal Shizhen dan faksi pangeran. Jika bawahan membunuh Marquis Shenwu, Kaisar tidak akan meragukan Anda adalah salah satu orang yang dipercaya Kaisar," ucap pria tua itu. Mendengar ini, Qilong mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya menjadi semakin bertekad, "Oke, bunuh Xiao Zhang. Jika ada kecelakaan di tengah, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan?" ucap Qilong. Pria tua itu berkata, "Jika ada kecelakaan, bawahan akan bunuh diri, dan itu tidak akan pernah mempengaruhi Anda Tuan," ucap pria tua itu. Qilong mengangguk, "Hati-hati, pergi," ucap Qilong. "Bawahan pensiun," ucap pria tua itu, dan orang tua itu menghilang dari tempat. Dapat dikatakan bahwa dia datang dan pergi tanpa jejak. 2 jam kemudian, hari sudah larut malam. Orang tua itu kembali ke mansion lagi dan datang ke Grand Marshal Kota Timur. "Bagaimana keadaannya?" ucap Qilong tampak penuh harap. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, "Tuan,
bawahan telah mendengar bahwa Shen Wuhou dan putri ketujuh telah meninggalkan dinasti leluhur Shizu, ucap orang tua itu. Apa, kemana mereka pergi? Qilong berdiri. Apakah Anda tahu kemana mereka? Ucap Qilong. Saya tidak tahu, ucap pria tua itu. Qilong mondar-mandir di ruangan untuk sementara waktu, dengan jeda dalam langkahnya, dan memerintahkan, aku akan menyerahkannya padamu, bawa seseorang keluar kota, pastikan untuk menemukan jejak Xiao Zhang dan bunuh dia, ucap Qilong. Pria tua itu berbisik, jika aku membunuh Xiao Zhang Shi, apa yang harus aku lakukan dengan putri ketujuh, ucap pria tua itu. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, cepat, bunuh dia bersama, ucap Qilong memberi perintah sambil menghela nafas lega. Pada saat yang sama, suara mendesing. Di langit malam yang luas dan indah, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan melaju dengan kecepatan tinggi, dia berhenti di tepi Shenzhou dan sangat khawatir. Yu Yunxi datang ke sisi Tan Yun selangkah demi selangkah, dan berkata dengan lembut, saya percaya Su Bing dan yang lainnya memiliki kekuatan mereka sendiri, dan mereka akan baik-baik saja, ucap Yu Yunxi. Yah, saya juga percaya itu, ucap Tan Yun berkata dengan napas lega yang dalam. Di bawah sinar bulan yang kabur, Yu Yunxi mengerutkan bibir merahnya dan ragu-ragu. Yunxi, ada apa? Ucap Tan Yun tersenyum kecil. Aku ingin bertanya, Yu Yunxi menundukkan kepalanya, suaranya seperti nyamuk, aku ingin bertanya, apakah kamu menyukai wanita bernama Bing Xuan? Ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, sebuah gambar muncul di benak Tan Yun. Dia dan Xin Bing Xuan alami, dan akhirnya gambaran di benaknya tertuju pada sebuah huruf dengan hanya beberapa angka. Surat itu berbunyi, ribuan mil jaraknya, semoga kesejahteraan bersama, Bing Xuan. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Yu Yunxi yang dekat, dan mengangguk, dia baik hati dan berdedikasi padaku, yah, aku memang naksir dia, ucap Tan Yun. Hati Yu Yunxi sakit, tapi dia tidak menunjukkannya sama sekali, kalau begitu dia harus menjadi wanita yang menakjubkan seperti Master Istana Fang, ucap Yu Yunxi. Alasannya mengapa Yu Yunxi menyebut Fang Zixi, itu karena dia tahu bahwa Fang Zixi memiliki perasaan terhadap Tan Yun. Alasan mengapa dia tahu itu adalah ketika Fang Zixi dalam keadaan koma di rumahnya, dia mengatakan bahwa dia merindukan Tan Yun. Dari sudut pandang Yu Yunxi, Xin Bing Xuan pasti secantik Fang Zixi, tapi jawaban Tan Yun sangat mengejutkannya. Tetapi melihat Tan Yun menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan jujur, saya tidak tahu seperti apa dia, ucap Tan Yun. Apa, Anda tidak tahu? Yu Yunxi bingung, mengapa kamu mengatakan ini, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata, penampilan Bing Xuan sangat langka. Wajahnya suci, siapapun yang melihat wajahnya akan tertarik, bahkan tidak bisa melepaskan diri. Itulah mengapa dia juga disebut wajah sial, dia telah mengenakan jilbab sejak dia berusia 14 tahun, dan bersumpah bahwa jika dia melepas jilbab suatu hari, itu hanya akan dibuka untuk suaminya, ucap Tan Yun. Jadi begitu, Yu Yunxi mengangguk sedikit, dia bisa membuat hatimu tergerak ketika dia tidak melepas kerudungnya, pesonanya benar-benar hebat. Ketika dia mendengar berita kematianmu, dia memuntahkan kerja kerasnya, patah hati dan itu menunjukkan betapa dia mencintaimu. Kamu, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali kali ini, ucap Yu Yunxi. Tan Yun memikirkannya dan berkata, jelaskan padanya dengan jelas, bahwa kita tidak seperti apa yang dia bayangkan, ucap Tan Yun. Ya, Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, dengan kehadiranku, kesalahpahaman pasti akan teratasi, ucap Yu Yunxi. Waktu terbang seperti panah, 20 tahun telah berlalu. Pada akhir jam 1-an, matahari terbenam di Gunung Barat. Di ujung timur laut wilayah Dewa Benua Barat, ada Laut Biru yang tak berujung. Laut ini adalah wilayah laut terbesar di wilayah ilahi Benua Barat, yaitu Laut Ilahi Benua Barat. Bas. Ketika kekosongan bergetar, Shenzhou berlayar di atas wilayah laut dan menuju kedalaman. Di Shenzhou, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Pemuda berambut putih dan berpenampilan tampan itu adalah Tan Yun. Wanita berusia sekitar 28 tahun, dengan sosok ramping dan penampilan menarik, siapa lagi jika bukan Yu Yunxi. Namun, pada saat ini, Tan Yun dan Yu Yunxi telah menyamar menjadi penampilan lain, karena mereka berdua mengambil Dingyan Pingguan dan kelas atas ribuan tahun yang lalu, tidak ada yang bisa melihat wajah asli mereka.
Apakah hampir sampai, ucap Yu Yunxi tersenyum. Ini akan segera datang, Tan Yun berkata, dengan kecepatan Senzu, dalam 20 hari, kita akan mencapai Pulau Dewa Tianmen di tengah laut, di mana gerbang Istana Ilahi Tianmen berada, ucap Tan Yun. Dalam 20 hari berikutnya, Yu Yunxi sering menemukan bahwa Tan Yun sedikit linglung. Setelah mencapai langit di atas Tianmen Divine Island, Yu Yunxi bertanya, ada apa denganmu, ucap Yu Yunxi. Tidak ada, aku hanya ingat sesuatu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia diam-diam berkata, aku tidak tahu apakah api beracun di tubuh Zixi telah dilenyapkan, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, pikiran Tan Yun datang ke tempat Fang Zixi di rumah putri ketujuh karena hatinya yang ganas dan api yang beracun. Dalam gambar adalah kamar tamu Yu Yunxi, Fang Zixi memeluk Tan Yun dengan kasar, memukul punggung Tan Yun dengan kedua tinjunya, mengapa kamu berbohong padaku? Kamu tidak mati di penjara api kuno, tapi menyembunyikannya dariku, kenapa? Zixi, maaf, aku punya masalah. Kau tahu, di hatiku, kau bukan hanya muridku di istanaku, tapi juga temanku. Aku tahu, karena kamu tahu, kamu seharusnya tidak menipuku, Fang Zixi menangis, ekspresi keluhan di wajahnya. Maaf, Tan Yun berkata dengan tulus, kamu tidak tahu bahwa ketika mereka berada di penjara api kuno, Chu Xiaotian dan Jiutu Zulong ingin membunuhku. Aku hanya bisa berpura-pura mati dan meninggalkan kuil Tianmen untuk sementara. Mengingat ini, di telinga Tan Yun suara Fang Zixi berlama-lama. Ketika Fang Zixi meninggalkan istana putri ketujuh dan kembali ke kuil Tianmen, dia berkata pada dirinya sendiri, Tan Yun, jaga dirimu, jangan lupa, aku menunggu kamu. Setelah pikirannya terputus, mata Tan Yun menunjukkan sentuhan rindu dari pihak lain, yaitu Fang Zixi. Di hati Tan Yun, perasaan pihak lain dari Fang Zixi berbeda dari perasaan Xin Bingxuan. Dia sangat yakin bahwa dia menyukai Xin Bingxuan, tetapi dia tidak yakin apakah perasaan pada Fang Zixi, apakah itu kasih sayang cinta atau dari sahabat. Yu Yunxi yang berada di samping, dapat melihat bahwa Tan Yun sedikit tidak tulus, karena Tan Yun tidak ingin mengatakannya, dia tidak bertanya lebih jauh. Sesaat kemudian, Tan Yun mengendarai Senzu, turun secara vertikal dari lautan awan dengan kecepatan tinggi, dan mendarat di gunung suci jauh di pegunungan, itu adalah Gunung Tianmen. Di monumen yang menjulang tinggi, ada 4 karakter raksasa yang tertulis kuil Tianmen. 2 senior, siapa yang kamu cari di istanaku, ucap salah satu murid. Setelah 2 murid luar yang menjaga gerbang gunung menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat ranah Tan Yun dan Yu Yunxi di Senzu, salah satu dari mereka berkata dengan hormat. Puan ini, Xiao Yun, adalah teman lama dari suci tertinggi dari wilayah bintang 4 seni, tolong beritahu dia, ucap Tan Yun. Oke senior, tunggu sebentar, setelah murid luar berkata, dia mengeluarkan token dan berkata pada token, tolong beritahu Taisang Daokun dari wilayah bintang 4 teknik, katakan bahwa ada teman lama bernama Xiao Yun, ucap murid itu. Setelah mengatakan itu, murid luar membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, senior, tunggu sebentar, ucap murid itu. Setelah beberapa saat, di kuil Tianmen, di wilayah bintang Sishu, di tanah terapung Sishu, dan di kuil Sishu. Salah satu murid inti berjalan ke kuil dengan hormat, membungkuk ke Daokun dan berkata, Tuan Suci, ada seorang pemuda berambut putih yang menyebut dirinya Xiao Yun di depan gerbang gunung. Dia mengaku sebagai teman lamamu, bisa kamu melihatnya, ucap murid itu. Xiao Yun, alis putih Daokun bergetar, membelai kepalanya yang botak seperti lampu, dan diam-diam berkata, Xiao Yun, Xiao Zhang, Tan Yun, pasti Tan Yun yang kembali, ucap Daokun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Daokun berkata, beritahu para murid di luar gerbang gunung, tolong Xiao Yun, bawa dia masuk, ucap Daokun. Malam tiba, wosh. Di malam yang berkabut, 2 bayangan melayang turun dari kehampaan dan terbang ke kuil 4 teknik, berubah menjadi Tan Yun dan Yu Yunxi. Boom! Daokun melambaikan tangan kanannya dan pintu istana tertutup. Yuner, kenapa kamu kembali? Daokun berkata, menatap Yu Yunxi sambil tersenyum, dan bertanya, siapa dia? Ucap Daokun. Tan Yun berkata, dia adalah Yunxi, ucap Tan Yun. Jadi itu putri ketujuh, ucap Daokun tertawa. Yu Yunxi tersenyum dan menyapa, dan Tan Yun buru-buru bertanya, Taisang Seng Lao,
ada sesuatu yang tidak diketahui murid, tolong beritahu saya, ucap Tan Yun. Kamu bilang, ucap Dao Kun. Tan Yun bertanya, karena orang-orang yang kamu kirim telah menemukan istriku, mengapa kamu tidak membawanya kembali, ucap Tan Yun. Dao Kun menghela nafas dan berkata, Yuner, sebenarnya istrimu Sen Subing, meminta seseorang untuk membawa kembali surat. Kata Subing, jika kamu ingin menanyakan alasannya, aku akan memberikannya kepadamu, ucap Dao Kun. Dao Kun membalik tangan kanannya dan sebuah surat muncul dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun buru-buru membuka amplop itu, tetapi melihat ada garis-garis tulisan tangan yang indah tertulis di amplop itu. Tan Yun mengandalkan tulisan tangan untuk menentukan bahwa surat itu memang dari Sen Subing. Tetapi melihat teks di atas, suamiku, saudara perempuanku dan aku sangat senang mendengar kabar darimu. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan, termasuk siapa pria berjubah warna-warni yang secara paksa membawaku pergi di alam Dewa Hongmeng. Suamiku, orang ini tidak lain adalah penguasa di wilayah Dewa Dongzu, penguasa Dongzu Shenzong, yaitu Fu Chashu. Dongzu Shenzong sangat kuat, dan dia adalah pemimpin dari banyak kekuatan di wilayah Dewa Dongzu. Suamiku, meskipun saudara perempuan dan saya terjebak di Dongzu Shenzong, Fu Chashu tidak mempermalukan kami. Suami, jangan khawatir tentang kami baik-baik saja. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat, jangan datang. Dan jangan khawatir, saya akan merawat para suster dan menunggu Anda untuk menjemput kami pulang. Istri, Subing. Setelah membaca surat itu, Tan Yun tampak sangat serius. Apa yang terjadi Yuner? Tanya Dao Kun. Tan Yun menyerahkan surat itu kepada Dao Kun. Setelah membacanya, Dao Kun berkata dengan bingung, Yuner, dari isi surat itu, Subing dan yang lainnya tidak dalam bahaya, mengapa kamu terlihat begitu serius, ucap Dao Kun. Tan Yun berkata sambil berpikir, Suci Master Tai, apa orang yang Anda kirim melihat Subing dan yang lainnya dengan mata kepala sendiri, ucap Tan Yun. Iya, dan Shenzong tidak mempersulit mereka, ucap Dao Kun. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan dengan tajam berkata, surat ini tidak sesuai dengan akal sehat, ini tidak biasa, ucap Tan Yun. Tidak biasa, ucap Dao Kun bingung. Biarkan aku melihatnya. Yu Yunxi mengambil surat itu dari tangan Dao Kun, dan setelah melihat sekilas, ada sedikit pencerahan di matanya yang indah. Aku tahu mengapa itu tidak masuk akal, ucap Yu Yunxi. Oh, Dao Kun berkata, aku ingin mendengar detailnya, ucap Dao Kun. Yu Yunxi membuka giginya dengan ringan dan berspekulasi, Tan Yun memberitahuku bahwa Subing dibawa secara paksa. Hitung waktunya, ratusan ribu tahun telah berlalu, dan dia sudah lama sekali tidak mendengar berita Tan Yun, dia pasti sangat merindukannya. Tapi surat ini, dari awal sampai akhir, tidak sepatah kata pun, beberapa hanya menyuruh Tan Yun untuk tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jadi, ini tidak sejalan dengan surat yang ditulis oleh seorang istri yang sangat mencintai suaminya, ucap Yu Yunxi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.